Langsung aja ini kita perkenalkan buat kalian semua spesialnya. This is DJ Abel. Hai. Imut banget. Abel atau ada sebutan khusus buat nama panggungnya di Kalau DJ? di panggung pada manggilnya tuh inisialis masing-masing gitu loh. Panggilan masing-masing. Kayak ada yang bocil, ada bocil FF. Banyak. Iya, jadi apa aja. Ada Jepang, ada Padang. Padang. Gitu. Emang Abel orang Padang? Iya, orang Padang. Cuman orang tua sih. Orang tua Padang. Abel asli Bekasi. Abel Bekasi. Betawi. Iya. Bel. Ya. Abel kan masih muda nih ya. Mm-mm. Abel masih muda. Terus pesona Abel itu kan imut-imut, ya kan? Amit-amit kali. Ya, amit-amit bisa juga gimana? Ih, kalau Lu pakai curang pakai kacamata kacamata iya, itu. jadi nggak tahu Iya. kita dia ngeliat kemana gitu. Gua sengaja pakai kacamata, coy. Oh iya. Jaga pandangan. Oh, gitu. Jadi berasa kayak ngomong orang tidur gitu loh. Enggak kok, Kan aku bangun pasti- kok. Aku bangun. Kan kasihan si Abel mau ngeliatnya kemana coba? Apa tuh yang bangun? Wah, apa yang bangun, Tan? Ya nggak tahu punya lu. Megangnya juga males gua. Oh, bisa dipegang ya? Bisa. Bisa. Jadi Abel Hmm. emang bener DJ. Iya gitu. Dan- Karirnya emang DJ. Hmm. DJ kayak itu kayak awalnya iseng, cuman ya banyak yang support. Akhirnya diperkembang. Emang awal mulanya gimana bisa kenal sama dunia DJ itu? Apa nemu kaset Enggak. Rocky gitu? Jadi dulunya kan penyanyi. Iya. Oh, Di dulunya kafe. penyanyi. Iya, di kafe. Ah. Jadi ketemu sama kakak emang DJ. Jadi banyak yang support. Dia cocokan jadi DJ gini. Terus akhirnya nyoba. Ya alhamdulillah bisa. Sempet down juga. Enggak, gini. Dari penyanyi terus kayaknya cocoknya dari DJ. Ngeliatnya dari mana? Iya. Karena dari teman-teman penyanyi Abel tuh kan Batak dangdut juga gitu ya. Jadi kayak lu yang paling kecil. Kayak Apanya? dari Apanya nih? setelan. Iya, umur. Terus juga Hmm. ya jauh lah sama teman-teman tuh lebih kayak Hmm. ke teteh semua lah manggilnya. Oke, terus kenapa tiba-tiba diarahin untuk jadi seorang DJ? Emang di tempat Abel biasa perform itu ada Enggak, jadi lagi nongkrong oh lagi nongkrong. di coffee shop gitu, Mhm. tempat kakak kerja. Mhm. Jadi teman kakak juga ada namanya DJ. Hmm. Ya itulah si A. Mhm. Dia ngomong katanya, Nggak pakai su kan bang? dia ngomong katanya, ponakan lu jadi DJ aja nih ya, gitu. Sini gue yang ngajarin. Terus kakak bantu support, abang bantu support. Akhirnya ya udah, Abel Oh berjuang. berarti belajarnya otodidak atau misalnya Nggak ada gurunya. oh bahasanya sekolah atau gimana sih itu? Training Ya atau apa? school DJ gitu lah. Oh school DJ. Berapa bulan Kita school DJ? bayar. Kalau Abel, ya cuma 2 hari. Hah? 2 hari belajar apa aja? Nggak tahu. Dua hari. Jadi Belajar gini-gini. enggak kan pertama sekali diajarin itu langsung depan tamu. Iya. Langsung bisa? perform gitu Kok ya? bisa? Iya, nggak tahu karena emang nggak tahu kalau dari kata Guru Abel tuh emang otak Abel tuh cepet nangkepnya. Jadi pas diajarin langsung mixing, alhamdulillah bisa. Depan tamu terus besokannya udah lumayan lancar, udah nggak diajarin lagi. Langsung dilepas gitu? Atau masih di direct dari belakang? Enggak, udah ya problem juga, jadi harus kontak. Ya udah berjuang sendiri. Akhirnya sama kakak, sering ikut event sama kakak. Tapi lebih DJ-nya itu lebih ke turntable atau remix atau apa? Apanya? Iya kan ada yang DJ remix, ada yang turntable sendiri DJ set. Kalau Oh, Abel enggak. Remix. oh remix gitu. Oh, tapi kan itu Abel belum paham artinya belum paham secara penuh. Nah, Kok udah berani nekat, Bel? Apa enggak kalau Abel sih lebih percaya kalau kita usaha itu nggak ada yang namanya mengkhianati hasil, benar kan? Nah, Abel tuh usaha bener-bener kayak dari ya udah kayak pas ikut sama kakak ngeliatin cara kakak main aja, ngeliatin DJ yang lain main. Jadi oh dia mainin ini fungsinya ini, oh cara mixing dia kayak gini. Jadi kayak dapat ilmu tambahan. Gitu. Oh berarti dia tipenya visual, Tan. Oh visual kalau visual. Iya. Karena dia harus melihat ya. Auditori ya kan, dengar ada yang lihat. Jadi Abel sekali lihat aja udah paham ya. Alhamdulillah paham. Nah, Jadi kalau kayak Abel cepet nangkep secara semuanya. kasat mata kalau ngelihat makhluk satu ini gimana? Bang? Serem.
Emang kenapa? Kok serem? Pakai kacamata hitam, jadi nggak tahu, jadi kayak harus ngeliat dia matanya kemana. Emang Iya. mau lihat muka Sebenarnya aku itu aslinya? sebenarnya dia Enggak. begitu karena jereng aja, Bel. Oh, Sebenarnya. jereng. Kalau Iya. dibuka. Iya, Kak? gitu. Iya. Jerengnya ke dalam lagi. Aku habis ini, jadi mata aku tuh agak ada bengkak-bengkak Iya. gitu. Jadi dia habis operasi jari manis. Jadi karena takut kena debu kan makanya pakai kacamata gitu. Jaga pandangan lebih tepat. Iya. Tapi Bel, gini. Kita tahu dunia DJ itu identik dengan dunia malam, ya kan? Nah, ketika Abel menjalankan itu, Abel pertama kali ngejob itu di mana? Di Texas sama Pelangi. Di Texas sama Di- pertama kali dalam satu hari dua. Oh gitu. Enggak dalam satu hari, jadi di minggu hari ini. Jadi seminggu itu alhamdulillah ngisi 3 waktu seminggu. Jadi merintis dari sama kakak berdua, maunya eventnya berdua dulu sama kakak. Oh. Jadi kayak belum bisa dilepas. Mesti didampingin dulu. Iya, jadi kayak mentalnya masih. Nah, terus ketemu sama guru yang benar-benar kayak support, kayak ngebantu banget. Itu ada Bang Ruben. Pokoknya kalau misalnya Bang Ruben nonton tuh, Onsu bukan. pokoknya makasih banyak. Bukan. Bukan. Beda. Kirain belajar di ayam geprek Iya. kan. Nah, terus pas Belajar geprek dong, belajar DJ. Nah, terus pas belajar pas event di Pelangi itu ketemu sama Bang Ruben, akhirnya Bang Ruben ngomong, "Ayo, gak apa-apa ya, lu bisa," gitu kan. Terus diajarin kayak genre yang lain, diajarin cara-cara yang lain, tapi kayak ngajarinnya tuh gue lepas aja gitu. Jadi kayak Karena dia udah lebih tahu langsung Abel praktek tuh, gitu ya. Jadi cuman ngasih tahu kayak gini, pasti lu bisa. Bener bisa, alhamdulillah. Terus pertama dikasih event jauh tuh sama dia. Maksudnya keluar dari, ya nggak deretan situlah. Kayak Kerawang pertama. Yang bener-bener kayak merasa paling jauh tuh di Kerawang. Itu dari Bang Ruben. Bel, kalau itu kan secara Abel sebagai disc jockey ya. Waktu sebagai penyanyi, kita flashback sedikit ya. Waktu Abel sebagai penyanyi, tampilan Abel udah kayak gini. Udah. Serius? Jadi emang nggak tahu dari Abel tuh dari sebelum kerja gitu emang sering buat penampilan kayak gini. Jadi ini kategori seksi atau kategori fantasi atau kategori anime atau kategori apa menurut Abel penampilan Abel ini? Nggak ke anime, nggak. Jadi kayak emang udah. Tapi gue ngeliat Merasa. Abel ini loh, kayak kartun tuh. Iya bener loh, bener. Iya. Bawaannya bawaannya tuh kayak gue pengen ngabisin episodenya bener. Bawanya pengen gambar gitu. Kalau kartun Jepang kan kita nonton tuh kayaknya nggak habis-habis episodenya ya. Coba lo nontonin Dragon Ball. Enggak, jadi kayak emang udah suka aja kalau misalnya ngeliat baju yang kayak ih cocok nih kayaknya kalau dipakai gitu. Nggak ada kayak mikir, gue pengen kayak anime gitu kan, kayak banyak ya. Ih anime gitu kan, wibu. Enggak, padahal enggak. Kita tuh enggak ngikutin yang hal-hal yang kayak itu. Bahkan pas tahu wibu, tahu anime tuh dia malah kayak ngubah muka kan. Kalau dari Abel kan cuma setelannya aja. Enggak kayak bisa make up. Bahkan kayak make up tuh emang enggak paham. Kalau misalnya di Abel ngejalanin nyanyi itu berapa lama? Hampir setahun sih ya, Kak. Hampir setahun. Dan nyanyinya Abel itu memang di klub-klub atau bagaimana? Awalnya ngikut sama mamahnya temen. Oke. Jadi kayak job panggung, kayak hajatan gitu. Nah, Abel genrenya apa? Dangdut. Serius? Iya. Dangdut sama dong. Sama apanya? Aku juga suka. Lu kemarin bintang tamu rock, lu rock. Sekarang bintang tamu dangdut, lu dangdut. Ya kan kita Random banget fleksibel. anak Oh, fleksibel. Fleksibel. Di mana aja bisa ya. Kan musik tuh general. Oh. Bisa mempersatukan kita ya. Iya. Nanti kalau dibilang suka lagu pop juga. Wah, suka. Pokoknya Bisa yang gitu Abel ya? suka, aku suka deh. Nah, itu kan sedikit perjalanan Abel di dunia musik dan pada akhirnya menjalankan sebagai DJ, ya kan? Apa hal yang membuat Abel, oke, I want to be challenged di DJ, dan sampai sekarang Abel ngejalanin itu? Apa sih? Lebih ke hobi. Hobi? Jadi emang suka musik. Oh. Jadi apapun yang dikerjakan itu tentang musik ya, jadi seneng aja, entah kayak diajak nyanyi, mau diajak buat nge-DJ atau nge-remixer, waktu itu pernah diajarin. Nah, Pokoknya Cuman yang penting ada musiknya. Iya, intinya gitu. yang
menjalankan musik gitu. Kalau karaoke mau? Ya sering karaoke tuh sering sama kakak. Sama abang. Emang mereka berarti Abel ini nggak bisa lepas dari musik ya? Nggak bisa. Gitu. Tapi emang mungkin keturunan juga apa gimana? Kakak juga tuh DJ, dulu juga penyanyi dangdut di Padang tapi. Nah, Bel, kan kalau misalnya di DJ itu kita tahu kan ya ini nggak munafik ya, dunia per DJ-an itu identik dengan dunia malam yang nggak melulu hal positif yang kita dapat ya kan. Pernah nggak Abel ada yang ngajakin terjerumus sampai ke narkoba? Banyak sih kayaknya banyak ya, nggak mungkin nggak ada. Mungkin itu tergantung dari Abel juga sih. Nah, cara Abel menolak itu gimana? Ya mungkin Abel bisa bilang gak bisa ya, karena emang nggak ngerti juga kalau untuk kayak gitu. Kalau minum kan kita tau lah cara minum gimana. Cuman kalau narkoba itu kan bermacam-macam. Ya kan kita nggak bisa nyebutin satu-satu. Pasti kan orang kalau udah nyebutin rumah ini nggak, kalau kita belum pernah pengalaman kayak gimana gitu loh. Iya, benar. Ditambah kan kita tahu resikonya itu apa. Tapi ada nggak yang sampai maksa Abel, Bang? Ayo, lu harus nyobain ini nih bareng bagus nih kayak gitu misalnya. Ada nggak sampai dia ngotot banget, pengen banget Abel nyicipin itu gitu kayak gitu. Maksa ada. Bahkan teman sendiri itu. Serius? Kayak dia lebih ke apa ya? Mungkin dia kayak kalau misalnya lagi sakit hati tuh kayak udah cepet ini lu temenin gua gitu. Kok dia sakit hati ke orang kok? Jadi kayak biar dia tuh ada temennya. Jadi dia biar ada teman itu ya, teman bagi-bagi gitu ya. Abel pernah nggak sampai ngerasa cinlok atau apa? Atau ada yang ngedekatin Abel berdasarkan karena dia memang pelanggan setia di situ yang hampir setiap malam Abel perform dia datang, terus tiba-tiba dia ngutarain isi hatinya ke Abel? Iya, ada. Apa? Ada. Jadi anak muda apa? Ini kita universal ya? Iya, anak muda. Apa babes? Apa babes? Apa tuh babes? Bapak-bapak. Enggak. Tapi jujur kalau untuk kayak ke bapak-bapak tuh emang enggak ada. Mungkin temen bisa kayak naruh perasaan atau bisa mempermainkan bapak-bapak. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa. Jadi orangnya juga satu gampang emosi. Palingan tuh ya pernah cinlok tuh yang ya sesrek kayak kita. Ya palingan di atas kayak 3 tahun. Di atas 30 ya, tahun. Jadi 23, 24 sih. 24. Pernah 2 kali doang cinlok tuh. Sama yang sekarang juga. Itu sampai ngedate? Jalan? Iya, jalan. Enggak, maksudnya enggak jalan. Awal kan kayak ke kafe dulu. Iya. Terus ujungnya kayak undang-undang dasar. Bisa ngelawak nih anak. udah di amandemen. Jadi Jadi dasar UUD 45 apal ya? Iya. Iya lagi. Jadi sama dia belajar dasar-dasar nih. Iya, belajar Dasar-dasar. Terus perasaan. gimana cara Abel menyikapi antara yang ngefeel sama Abel dan Abel ngefeel sama dia, sama yang Abel biasa aja? Kalau Kan gelap. Woi Bel, sering nonton film pasti ya. Film apa dulu? Masa kayak film-film yang di dalam klub tuh kayak cuman manggil teriak-teriakan terus minta nomor lu, nggak kayak gitu. Oh, nggak kayak gitu. Terus jadi gimana? Ya palingan kayak lagi di table duduk. Dia tuh bener-bener kayak ngeliat tatap, iya meskipun gelap tapi kan kita ngeliat. Oh, jadi adegannya gini ya, lagi di table duduk. Terus ada yang nyamperin, hai, gitu ya? Iya. Oh gitu? Enggak, itu mah bukannya tahu. Emang Abel LC disamperin. Enggak, jadi karena emang udah kenal sama tamunya. Adegannya gimana coba? Oh, sebelumnya udah kenal sama dia. Misalkan kenalnya di game, dia mau datang, mau bertamu kan, otomatis kan reservasi nama Abel gitu kan. Nih kan kadang DJ kan emang disuruh undang tamu apa gimana gitu. Ya udah reservasi, pas dia ngomong udah sampai, ya udah Abel kayak nyamperin. Ya awal biasa aja. Ya gimana sih yo? Emang semua orang langsung tiba-tiba enggak kan gini. Gue pun pernah kayak gitu, kayak cinlok gitu ya. Pernah. Gua pun adegannya gimana? Ya kalau gue ya karena gue laki-laki, gue yang nyamperin. Enggak, ini cinlok apa cilok? Cilor. Aci tekolor. Jadi takut enak ketinggalan. Karena udah kenal langsung ini, hey Bel, langsung gitu. Iya gitu. Jadi kan kayak udah lebih akrab lah. Tapi ada nggak sih Bel yang maaf ya, memang kan kalau kita tahu kan nggak munafik juga orang ada yang butuh seks doang ya.
bukan cuman perasaan ya. Ketika menemukan, apalagi look like seperti Abel, siapa sih yang nggak tertarik sama Abel gitu kan? Itu Cuman cowok homo doang mungkin yang nggak tertarik sama Abel. iya pasti. Iya kan? Iya, Cowok lu normal. tertarik. Hah? Tertarik. Pakai tambang kali. Iya. Enggak, Jadi- maksudnya kan mungkin dia mengutarakan perasaan, Bel, jalan yuk, healing yuk. Ya bahasa sekarang healing yuk. Udah Bel, bete nih gitu. Iya. Itu banyak kan kadang kayak mami ngomong, DJ sini turun. Nah, sorry, mami ini siapa? Mami itu yang kayak orang tua LC lah. Oh. Jadi dia yang memandu semua LC. Termasuk DJ? Enggak sih, cuman kayak kadang namanya kita kan kerjasama gitu, biar dapat iya, saweran satu atau lingkup gimana lah ya. gitu kan. Jadi maminya sini turun Abel gitu kan. Nih tamu mau nyawer gitu kan. Salaman. Terus terkadang tamunya tuh ngomong, nanti mau nggak pulang bareng? Kamu nanti mau nggak aku ajak ke sini gitu. Abel suka bawa plastik ya? Buat Bungkus balik dia. Gua kirain buat ini, buat naruh nikahan anjir. Enggak. Karena kan gak ada niatan juga mau bungkus dia. Se-BU-BU-nya Abel, pernah nggak sampai, ya udahlah gue jalanin aja. Kayak bukannya BU, tapi lebih kayak udahlah gue hancurin diri gue aja. Nah, itu. Pernah nggak Abel sama udahlah, besok juga lupa rasanya. Tapi bener-bener disupport sama kakak, sama teman bahkan. Lu nggak boleh kayak gitu. Lu kan maksudnya ya kan kalau bahasa kasar sekarang udahlah gue BO aja sekalian gitu. Iya dong. Hancur sekalian. Iya bener. Kan gitu kan? Iya. Tapi emang kenapa bisa sampai berpikirnya udahlah gue hancur sekalian? Itu kan gak tahu, itu pemikiran kita sakit hati. Cerita dong. Nah, terus jadi karena kita udah banyak yang support, jadi kita mikir lagi, iya ya kenapa gue harus kayak gitu? Oh, jadi karena sakit hati. Ada nggak yang sampai Abel menikmatin banget dengan dunia pekerjaan Abel seperti ini? Kalau bahasanya kan suka disawer ya. Nah, bagaimana Abel buat nerima saweran dia? Nggak mungkin orang sawer secara cuma-cuma, pasti ada feedbacknya. Iya kan? Kebanyakan kalau tamu, ya feedbacknya gitu, kita harus minum minuman dia. Minuman dia. Jadi dia beli Abel yang minum? Enggak, jadi sekali dia nyawer, tenggakin minuman. Oh gitu. Sekali dia nyawer, tenggakin minuman. Jadi ya itulah harus kuat-kuatnya DJ, karena nggak cuma satu minuman, nggak cuma satu tamu soalnya yang ngasih. Dan nggak satu macem yang ngasih. Tapi ada nggak sampai, sorry ya, sampai tangannya jahil? Iya, itu kan dia mabuk. Cuman kayak pengen ngerokok apa gimana, kita lagi main. Cuman itu posisi sambil main? Iya, bahkan pernah sampai lagunya mati kepencet sama dia. Sama tamu, pernah. Jadi pas segini langsung Abel karena gini, gitu. Karena orang karena itu kan kita kan nggak buta. Pas ketika tamu naik ke atas, kita langsung ngeliatin dia kan. Bener. Iya kan, karena kita harus waspada juga. Meskipun kita lagi pengen mixnya apa gimana, kita waspada sama tamu. Dia bawa botol, takut kena alat juga kan. Kadang udah ngasih, terus kayak pengen kenalan, ya udah kenalan, sekedar kenalan. Tapi ada yang pernah sampai frontal nggak sih Bel, kayak narik tangan gitu-gitu? Atau pure langsung meluk dari belakang atau ngegrepe langsung? Enggak ada. Pernah. Kayak gitu. Pernah. Alhamdulillah belum pernah. Tapi Abel pernah sampai tepar, sampai minumnya over? Pernah. Nah terus Abel sadarnya gimana? Masih di lingkungan kakak. Oke. Abang atau kayak. Jadi Abel ini Abel tuh setiap mabok tuh nggak pernah yang kayak gue diri gue sendiri, gue mabok udah nggak bisa. Kalau sendiri nih bener-bener bisa ngontrol. Tapi kalau misalnya ada sahabat atau ada kakak, ada abang, ya udah gue bisa bebas minum apa gimana. Oke, berarti gue nangkepnya Abel ini setiap dia perform dia pasti ada yang ada temennya. Iya, nggak pernah sendiri ya. Itu. Nah Bel, kan penampilan Abel seperti ini, nggak munafik ya. Kita tahu yang namanya orang-orang yang catcalling atau apa dengan penampilan Abel seperti ini. Ada nggak yang sampai, woi cewek bisa kali kayak gitu? Banyak. Terus Abel nanggepinnya kayak gimana tuh orang-orang itu? Emosi. Ya makanya kadang suka dibilang ini bocah kecil galak banget gitu, kayak langsung kayak bahasa kasar, apa sih anjing lu, so asik bego gitu. Iya. Sering gitu. Tapi Abel nggak pernah maksudnya ngelihat ke diri gue sendiri. Iya ya, gue begini ya.
Iya karena mungkin dari penampilan Abel, salahnya sih dari Abel juga mungkin ya. Jadi memancingnya, namanya laki-laki gimana sih? Tapi kalau menurut gua nggak fair sih kalau misalkan salahnya misal gara-gara si Abel penampilannya terbuka gitu. Ya Karena emang udah basicnya kemana masuk dunia malam. SDM-nya sih. Iya, SDM orang-orang yang emang dia mungkin mempunyai fetish yang nggak jelas, atau misalnya dia ada kan orang yang baru ngeliat kayak gini aja, anjing gue bawaannya pengen coli. Bener kan? Iya. Emang iya kan? Ada yang baru lihat langsung Iya, langsung apa namanya, langsung berfantasi yang enggak Pernah gitu tuh kan. pas lagi pulang perform, sempat berantem sama tamu, cuman manajemen aku yang ngebantuin. Oh gitu. Jadi itu bener-bener gara-gara apa, Bel? tamunya tuh bener-bener gue pengen bawa balik dia, gue bayar berapa juta. Ya karena dia ngerasa I'm a boss. Iya. Nah, Iya, gue bayar. cuman dia ngejawabinnya harga diri gue nggak bisa dibayar pakai minimal duit lo, maksimal duit lo. Jadi dia udah, ya namanya tamu mabok, kita kan kalau ngeladenin terus gimana sih? Sama-sama kayak kita yang stres. Iyalah, iya. Makanya ya udah akhirnya dipisahin, udah. Orang mungkin baru pertama ngelihat, anjing gue sange nih sama ini cewek. Iya, pastilah dia pokoknya serius banget. Apalagi ini sange beneran ini. Ya ampun, sampai tegang kayak gitu. Aduh. Terus. Lemesin dong. Lemesin. Lemes tuh bukannya kalau asal ceplos-ceplos ya mulutnya. Oh, itu lemes. Lemes. Iya, itu. Tapi kan sama tulisannya kan. Beda harfiah aja. Oh. Itu nya dibalik gitu. Bisa ya? Bisa. Terserah. Tadi sampai mana gue ngomong? Nggak tahu, nggak ngerti. Next ini apa? Hobi baru. Iya, Bel. Kayak misalnya, udahlah gue capek dengan kayak gini. Toh gue penampilan tertutup pun gue bisa menghasilkan uang kok. Ada nggak sih pernah kepikiran sampai ke down-nya Abel sampai segitu? Enggak ada sih. Karena emang hobi susah sih, Kak. Oke, ini kan hobi. Tapi gue nggak percaya ini hobi. Apa yang ngebuat Abel kuat bertahan ngejalanin pekerjaan sebagai DJ sampai sekarang? Duitnya banyak ya? Enggak juga. Jadi kayak kita ngejalanin kerja sambil have fun aja. Kayak enggak, kita happy, tapi kita dapat duit. Oh, mungkin lebih kayak ini kali, karena rasanya tuh kayak main kali ya, bukan kayak kerja. Jadi ya. kayak nggak harus dimaksimalin. Gue nggak munafik gitu. Beneran loh. Minum gratis. Tapi kalau misalkan Abel untuk jadikan, kalau residen kan lebih kayak nempoin banget tuh DJ gitu kan. Kalau event kan kita main cuman kayak sejam. Oh gitu. Terus kita dibayar fee. Kayak jadi ya udah sejam doang kan kita main, terus juga. Tapi bukan ada happy. something yang membuat Abel akhirnya harus kuat buat menjalankan ini. Ada nggak sih? Apa Abel merasa gue pengen jadi wanita yang beda dari orang lain atau apa? Enggak ada juga sih. Jadi cuman karena pernah capek sih sama dunia malam tuh karena pas sakit-sakitan kena minuman. Jadi kayak ya pengen minum, tapi pengennya tuh yang nggak mau kan. Kalau jadi DJ kan, kalau kita bertamu kan ya kesannya mau minum enggak, pesan kita pengen minum tapi yang nggak strong dulu, pengen yang apa cuman namanya, kalau sekarang kan udah harus tuh enak gitu kan, kita terima gitu. Kan nggak mungkin juga kita disawer dikasih minuman begini, kan nggak mungkin. Tapi Bel, sebagai cewek normal nih Bel, pernah nggak? Lu tau dia normal dari mana? Ya tampilannya cewek normal. Oh iya. Normal sebagai cewek gitu. Normal kan Bel? Emang yang nggak normal kayak gimana? Nah ya normal. Maksudnya gini Bel. Itu ditanya emang yang nggak normal kayak gimana? Bisa jawab nggak? Yang nggak normal tuh yang kalau cowok tuh kan kalau nggak normal suka main pedang-pedangan ya. Terus cewek main toket-toketan lu bilang. Nggak gitu juga. Itu kan bahasa kasar. Terus kalau toket itu disebutnya apa? Main bola-bolaan apa gimana? Balon-balon? Bukan bola-bolaan tuh naik-naik ke puncak gunung gitu. Nggak gini Bel. Maksudnya gini, Abel pernah nggak ibaratnya pas lagi ada tamu nih, wih ganteng nih gitu. Pernah. Ya nggak munafik gitu. Ya. Kita kan normal, bener kan? Terus maksudnya ya kalau misalnya ngeliat tamu ada yang menurut kita cakep atau ya sekedar mengagumi, tapi enggak yang kayak gue harus dapetin dia apa gimana, enggak. Tuh kan bener normal. Kecuali apa kita harus bisa dapetin dia tuh seketika kita udah dibikin nyaman. Tapi Abel sampai ini enggak sih kayak cuman ngelihat dia cakep, gue harus dapetin dia, enggak. Kayak sampai ini enggak sih, kayak sampai kayak caper-caper gitu. Enggak, kalau caper enggak, cuman kayak punya firasat
nanti nih pasti dia bakal ngelirik gue. Bener. Oh, udah ada feelingnya ya? Iya, tapi setiap feeling tuh kayak benar. Jadi kalau Hmm. misalkan, siapa cakep, terus kayak udah diam. Bentar lagi juga dia ngelirik, bener ngelirik. Nah, itu pas dia ngelirik gitu, Dia- Abel gimana? Ya nggak gimana-gimana, cuman kayak mengagumi aja gitu. Apa senang-senang sendiri, senyum-senyum sendiri gitu? Iya pasti. Ngarap ini nggak? Ngarap kayak diajak ngobrol gitu? Enggak Masa? yang secara itu Masa? Kak, sumpah. Tapi ada nggak sih teman-teman Abel yang sampai beneran dibungkus terus ngajak Abel? Enggak, justru Abel ngoper. Aja ya. Jahat. Jahat. Enggak, jadi kan ya Ternyata kayaknya dia calon mami nih kayaknya. enggak, maksudnya kayak punya tamu nih yang kayak udah lu gua udah kayak teman banget. Terus dia kayak cariin lah gue cewek gini buat ini. Ya udah, lu mau enggak? Ini. Langsung kayak yaudah dia yang pergi. Lu mau enggak? Marketing dong dia nih. Gua kirain dia gini, lu aja deh Bel gitu. Iya. Gitu, ada yang gitu nggak? Iya, pasti kan yaudah lu aja sih, nggak usah dia gitu kan. Enggak, gua kan Tapi emang cowok bego doang sih yang nolak dia. Asli. Kalau misalnya secara look like dia dan personalnya dia ya, nggak tahu gua, kalau ini kan kita lagi duduk aja kayak gini ya. Bohong lah kalau misalnya di antara orang-orang ini nggak ada yang ngaceng. bukan kita ya Iya. ya kan. Aduh. Kita sebut saja. Kalau Kan di kamera nggak Aduh, kelihatan mereka siapa, ya Kalau kan? kita udah steril, udah Ya. steril. toksik banget lo ini. Kebetulan gue udah bisa menahan sih. Tenang, Bel. Terlalu kecuali kalau dia homo ya, ya kan? Kalau Pasti kamu di dalam klub itu juga ada yang homo, cuman kita nggak tahu aja. langsung dilihat, Iya kan? takut dibilang apa langsung dilihat. Tapi kan tuh Abel ini ya, apa ngoper temen. Nah, terus temennya kan dibungkus. Iya. Dia cerita nggak ke Abel ngapain gitu? Iya. Kalau cerita enggak, justru Abel yang penasaran tahu. Penasaran? Nah, nanya kan, gimana? Nanya Gede gimana? nggak? Gede, bercabang nggak? Enggak begitu. Oh nggak Maksudnya, gitu. Coba. lu tuh ngerasain kayak gitu gimana sih? Hmm. Apalagi bukan yang sama pasangan apa gimana lah gitu. Oke, terus jawaban temen Abel rata-rata Ya nggak gimana, gua kan nggak pakai perasaan. yang penting duit. Yang penting duit. Iya, gitu aja. Berarti Abel tipikal orang yang one man one sex, benar? Terus Abel kalau misalnya lagi sama cowok Abel, berarti Abel ngerasain itu perasaan Abel. Iya. Berarti Abel nggak bisa Nggak, sembarangan. maksudnya iya nggak bisa sembarangan juga. Jadi gimana kita bisa kayak ngerangkul laki-laki itu kan karena pakai perasaan juga. Kadang kalau misalnya kita nggak ada perasaan ngerangkul tuh kayak gimana gitu loh. Iya. Nggak bisa, tapi kalau cewek lain mungkin bisa, entah kenapa. Ngerangkul ya? Itu sekedar ngerangkul aja ya. Sekedar ngerangkul aja tuh kalau dari pribadi aku Jangan senderan. Jangan jadi kerangkul. Tangannya udah ready ya. Ini gue ready ngelempar dia. aduh. Tapi ini kan kita udah ngomongin dunia yang memang Abel gelutin hampir setiap harinya ya. Sudah berapa lama Abel ngejalanin dunia DJ berarti? Udah Totally? jalan 2 tahun sih. 2 tahun. Goals Abel yang belum tercapai apa? Lebih ngebagian ke orang tua sih. Orang tua. Tapi pengen dengan cara yang halal. Jadi menurut Abel pekerjaan Abel ini nggak halal? Enggak, maksudnya kan kalau di pandangan orang mungkin nggak halal. Tapi kan secara kita niat kita nggak macam-macam atau emang tujuan kita juga baik untuk ke keluarga bagaimana? Ya halal aja. Iya. Apalagi yang kita jalanin itu masih positif. Bukan yang hal-hal yang negatif lah. Maksudnya emang lah kita masuk klub itu emang udah negatif. Tapi gimana cara kita ngejalanin ini? Tapi orang tua tahu. Kalau Tahu ngerokok kalau bahasanya ke klub itu udah hal yang negatif. Kalau misalnya dia pekerjaannya adalah sebagai tukang bersih-bersih atau dia tukang cuci piring, apakah itu negatif? Tapi kerjanya di klub malah? Enggak dong. Enggak dong. Iya kan, makanya masuknya emang udah negatif. Tapi kan gimana cara kita kerjanya menjalani? Tergantung kerjaannya Iya. kali. Iya, gitu. Gitu. Bel, paling banyak Abel dalam satu malam itu ngabisin berapa botol? Kalau fisik Abel sih nggak begitu kuat ya kalau minum. Jadi ya udah semampunya aja. Kalau udah mabuk tuh enggak, lebih kayak penikmat, bukannya pemabuk. Buat nikmatin ketika Abel perform, buat ngenakin badan. Buat ngenakin lebih ke pede.
Jadi kita kalau udah kena minuman tuh kita lebih pede. Terus lebih kayak terbuka juga, kita nggak kayak canggung, nggak apa gitu. Maksudnya lebih terbuka tuh gimana? Apa tiba-tiba begini? Nggak, maksudnya bukan buka baju lah. Tiba-tiba Abel begitu kan? Nggak mungkin harus, maksudnya kita lebih enjoy kali ya. lebih agresif juga untuk Agresif apa nih? Emang agresif? mainin ya. Apa yang mainin? Kayak dari, kan kalau misalnya main DJ kan kita nggak mungkin namanya nggak joget kan. Iya. Apalagi yang nonton aja pasti joget. Oh. Nah kan nggak mungkin dong kita main DJ. Kan nggak mungkin. Aneh juga sih. Iya, Aneh juga. tapi kalau nggak kenal alkohol kayak gitu. Abel tuh kayak gitu. Jadi Masa? kalau nggak kenal alkohol muka cembetut. Terus main kadang kayak males. Tapi kalau udah kenal alkohol malah jadi kayak kita ngikutin alur musik gitu. Tapi agresifnya Abel kalau ke cowok kayak gimana? Gimana? Ayo. Iya tergantung. Kalau Abel sih lebih suka sama cowok cuek karena lebih baik gue yang agresif dibandingkan lu. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya lu yang agresif ke gue malah jadi ilfil. Oke. Terus kamu agresifnya gimana? Ya Kan ceritanya cool. masa harus dicatain? Ya, dia kulkas 2 pintu. Itu mau ngomong barusan. Enggak, jadi ya udah tergantung kayak dari ya agresifnya di keadaan. Enggak, omongin aja Bel. Abel tuh pengen ngomongin tapi ragu. Omongin aja, nggak apa-apa gitu. Maksudnya Enggak. nggak apa-apa. Enggak. Kamera sengaja kok nggak kita matiin emang. Enggak. Misalnya kan agresifnya tuh ada kayak ngechat duluan. Iya, gitu. kayak gitu. Enggak, kalau kayak Abel yang menunjukkan ya nggak munafik ya. Era sekarang itu nggak melulu harus cowok yang ngungkapin segala sesuatunya. Cewek kalau pun ngungkapin enggak pernah. Cuma mungkin dia udah ngungkapin tapi sikap dia tuh yang cuek. Oh. Jadi ya udah lebih Iya, baik maksudnya gue ngungkapin ini bukan perasaan ya, tapi Iya. ngungkapin kayak misalnya, Keinginan. lu di mana sih? Gua kangen banget sama lu, bego, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Pernah kayak gitu. Terus juga kayak misalkan ayo jalan ini kesini. Jalan sehat yuk sampai Gunung Putri kan dari sih. Sehat bener lo gitu. Oh itu Abel yang ngajakin gitu. Iya, kalau misalnya emang benar-benar suka sama tuh cowok. Kalau misalnya enggak ya Emang Abel suka sama cowok yang gimana? Yang rambut ya palanya botak di tengah tapi di belakangnya panjang. enggak. Kumpul. Kita tuh kalau dari Abel tuh nggak bisa dilihat dari kriteria gitu. nggak bisa. Karena kalau dari basic Abel tuh ngeliat laki-laki gimana cara dia nge-treat Abel. Something special sekarang yang ada di di hidup Abel yang jadi brand supportnya Abel ya. Iya, ada. Dan dia merupakan orang yang menurut Abel udah tepat. Tepat sih. Karena Apa karena lagi panas-panasnya nih, lagi bucin-bucinnya, jadi semua hal yang buruk pun kelihatan baik. Karena gini, Abel kan dari sebelumnya udah benar-benar off banget percintaan. Iya. Mau ngejar karir aja kan. Nih gue bingung nih, masih muda tapi dengan bahasa yang off banget percintaan, Iya, pengen kenapa ngejar ya? Yang sebelumnya juga karir. gitu ya? Iya, enggak, rata-rata kayak gitu. Lu belum ngerasain yang benar-benar namanya hidup sebenarnya itu adalah ketika lu sudah menikah. Itu adalah hidup yang sebenarnya. Nah itu. Kenapa nggak lu bisa berproses? Ya udah nikmatin aja, main hati boleh tapi jangan terlalu dalam. Ya karena sebelumnya Abel punya trauma yang benar-benar kayak, oh ternyata ini yang benar-benar namanya cinta. Sampai kita harus ngerasain sakit ya benar-benar dari fisik laki-laki itu juga. Dari fisik, Tapi aku nggak sadar. dicekek. Oh dia sukanya fetishnya emang kasar kali ya? Enggak. Jadi permasalahan hal-hal sepele sebenarnya. Contoh paling sepele menurut Abel. Sepele banget itu ya. Jadi iPhone itu kan iCloud. Oh iya benar. Tersimpan di iCloud. Iya. Nah, seketika udah Abel hapusin, pas iCloud itu dikeluarin, pas dimasukin muncul lagi yang udah dihapus. Oke. Nah, di situ masih adalah foto masa lalu. Itu cuma beberapa yang tersimpan dalam iCloud. Jadi dibahas. Nggak ada ketenangan, nggak ada yang ngademin juga. Jadi sama-sama keras. Posisi kita ngebela diri karena ya udah kan itu bukannya niat kita buat nyimpan, sebelumnya pun dia ngecek pun udah nggak ada. Itu sepele banget padahal itu yang paling sepele banget. Itu langsung apa? Langsung gitu. Itu komputer hancur. Terus sampai Emang ributnya di ruang sekolah apa gimana? enggak kayak kantor gitu. Hah? Jadi dulu itu pernah ngejalanin karir bareng juga, visual juga gitu. Oke.
Oke, sekarang gini, Oke. makanya gua tuh gua pribadi yang tidak pernah mau tahu masa lalu Ya. orang lain ataupun lawan jenis kita, karena masing-masing punya masa lalu sendiri. Ya udah, itu tutup aja jadi pelajaran. Ketika lo sama gue, ya udah, gue perlu tahu ketika gue tanya. Tapi kalau nggak gue tanya, ya udah, lu sejauh sebelum kenal gue punya kehidupan sendiri kali. Nah ya, jadi ya udah makanya bisa dibilang trauma tuh karena kok gue bisa sebego ini. Padahal Dan dulu kapan Abel nyadarin itu? Ya, apa yang bikin Abel akhirnya sadar? Akhirnya gitu? satu mungkin sadar, kedua lu berani Sadar. Abel berani lepas dari dia. bener-bener kayak niat, terus dibantu sama kakak, sama temen, disupport. Alasan Lu harus Abel nggak bisa ngelepas diri Abel dari dia tuh kenapa? Gak tahu, nggak ngerti. Apa yang orang tua Abel lakuin? Ya bertindak. Dilaporin polisi gitu. Ya kayak gitu akhirnya kan orang tuanya dia tanggung jawab. Ya udah. Orang tua dia sudah bertanggung jawab. Artinya seharusnya dia sudah menyadari dong kalau misalnya letak kesalahan itu ada sama dia. Dan ketika Abel sudah lepas, Abel menjalani kehidupan selanjutnya, dia masih gangguin Abel. Ya pas dia baru-baru belum bisa lepas sih, ada 2 bulanan gitu masih. Jadi sempat pernah disamperin juga pas lagi event. Kenapa? Disamperin dalam hal apa? Ya ngomong sih dia mau memperbaiki apa gitu. Tapi Aku janji aku bakal aku tuh berubah. Aku nggak dengan bakal memperbaiki, dengan memperbaiki atau maaf itu bisa. pengen gua kasih 1000 jeruk nipis kali. sama garam itu Kentut. mulut beneran. Terakhir nih Bel, Abel mungkin ada ini nggak, ada kayak pesan gitu buat teman-teman yang sekiranya pernah ngalamin atau dikasarin sama cowok gitu. Lu harusnya ngapain? Buat cewek-cewek Iya. di luar sana yang mungkin dia ngerasa dia nggak berani bertindak. Jadi buat yang udah, kan nggak mungkin 1-2 orang, bahkan temen-temen sendiri juga kan masih tetap bertahan meskipun sering cerita udah dikasarin. Ya kalau bisa, yuk semangat, pasti bisa. Bisa lepas, nggak mungkin nih namanya nggak bisa. Kata-kata nggak bisa itu cuma buat orang-orang yang lemah. Jadi buat kita yang perempuan jangan mau dibilang lemah, kita harus bisa. Makasih banyak, ternyata balik lagi dunia yang semestinya orang mau pikir negatifnya lebih banyak, tapi hal itu bisa kita balikan ketika kita sudah mengetahui secara langsung, ya kan? Gak semuanya dunia malam itu identik dengan Kenegatifan. negatif, seks itu nggak semuanya ya. Iya, nggak semua. Gitu. Gimana kita ngelihatnya sih? Kalau nggak mau ke dunia malam ya nggak usah main. Iya. Iya. Kalau nggak mau ke Bener, dunia malam berarti bobonya jam 9 malam aja. Jam udah. 9. Ya, jam 5 pagi bangun, tetap nganggur. Oke, Jujur seru banget. seru banget. Jujur banget. Iya. Iya. Oke, jadi gitu guys, cerita dari si Abel. Kalau lu punya cerita seru juga, lu bisa. Jangan lupa nanti juga komen, kasih masukan, terus apa yang menurut kalian yang kita ada kekeliruan atau apa, kalian kasih masukan aja di di komentar. Ya, supaya Kolom berenang. Kolom. Ya, di kolom komen channel Lendar Lendir, dan jangan lupa subscribe biar kita makin lengket.